Halo anak-anak, selamat datang di kelas Bapak ya. Selamat datang di kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah indahnya anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa selesai. Anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama itu setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya anak-anak. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Anak-anak, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastistin, siswa mampu membuat model patung. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Bapak akan lanjutkan. Nah, anak-anak, di dalam gambar ini adalah gambar seekor burung, yaitu burung Garuda. Nah, maksud dari burung Garuda ini, kita akan sama-sama belajar tentang sila dari Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, anak, kita lihat ini adalah lambang burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang dari bangsa Indonesia yang mana disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Anak, Bapak mengajak anak-anak semua untuk sama-sama membaca dari sila Pancasila. Yang pertama itu, anak-anak, ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan sila kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ini merupakan bunyi dari kelima Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, tahukah anak-anak nilai apa yang terkandung di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa? Jadi anak-anak, nilai yang terkandung di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa yang pertama itu terdapat di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, marilah kita akan belajar yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan adil dan beradab. Jadi anak-anak, sila yang terkandung di dalam kemanusiaan adil dan beradab itu ada yang pertama itu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas kawan antar umat seagama, dan perdamaian. Nah, ini merupakan contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila Pancasila. Kita lanjutkan. Silakan anak-anak mengamati gambar. Anak-anak lihat di gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, setelah anak-anak mengamatinya, silakan anak-anak kerjakan yang ada di dalam pembelajaran yang Bapak tampilkan. Ini perlakuan sesuai dengan sila ke-1. Nah, jadi anak-anak perlakuan sesuai dengan sila ke-1, misalnya itu terdapat pada gambar 2. Nah, gambar 2 ini adalah contoh dari
sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berlaku sesuai dengan sila kedua, yaitu ya misalnya terdapat pada nomor 4. Nah, kita itu saling menolong sesama orang atau sama teman kita yang sakit. Nah, disinilah kita sudah mewujudkan yang namanya sila kedua. Lanjutkan anak-anak, kita sudah belajar tentang Pancasila. Nah, sekarang anak-anak kita akan sama-sama belajar tentang seni patung atau seni kebudayaan yang berupa kebudayaan patung. Anak-anak, patung merupakan sebuah karya seni yang berbentuk 3 dimensi. Patung ini adalah seni rupa yang mengurangi atau metode menciptakan sebuah metode subjektif atau mengurangi volume dan metode adiktif penambahan volume. Nah, seni patung ini sendiri bisa kita temui atau kita jumpai di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Pasti pernah melihat yang namanya patung. Nah, sebagai contoh, Bapak akan kasih contoh adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan patung terbesar kedua di dunia. Nah, patung ini terletak di Bali, anak-anak. Ini akan menjadi sebuah objek wisata yang luar biasa yang ada di Bali. Nah, anak-anak, ini Bapak membiarkan video proses pembuatan dari GWK atau Gelora Wisnu Kencana. Nah, silakan anak-anak menyimak. Bajak laut pun melaut, lihat yang bisa dilihat, tapi yang mereka lihat bom air besar di laut. Hai teman-teman, boleh kami ikut bermain denganmu? Kami adalah bajak laut juga. Ya tentu, ayo main bersama. Yeay! Bajak laut pun melaut, lihat yang bisa dilihat, tapi yang mereka lihat bajak laut lain di laut. Hai semuanya, boleh kami ikut bermain? Lihat, kami punya banyak balon air lainnya. Bajak laut pun melaut, lihat yang bisa dilihat, tapi yang mereka lihat bom air besar di laut. Oh tidak. Hai bajak laut, kalian butuh bantuan? Bajak laut pun melaut, lihat yang bisa dilihat, tapi yang mereka lihat hanya bom dan bajak laut. Hei Bingo, ayo ikut bermain. Oh tidak, Kapten, ada monster laut yang menyerang kapal kita. Oh, jangan monster. Bajak laut pun melaut, lihat yang bisa dilihat, tapi yang mereka lihat monster laut yang menakutkan. Hai semuanya. Kapten, boleh aku bergabung? Ayah bajak laut. Bajak laut pun Nah, selesai. Anak-anak sudah menyimak. Jadi, anak-anak, Bapak ingin menanyakan, apa sih pentingnya karya seni? Kenapa patung itu sebagai Hai identitas bajak bangsa? Ibu rasa kalian sudah Jadi sampai di anak-anak, pulau misterius. kenapa patung itu sangat penting bagi identitas bangsa? Anak-anak sekalian, karena pada dasarnya itu sifat atau identitas Terima kasih itu sayang. sendiri adalah bagaimana upaya anak-anak untuk mencari persamaan dan juga mencari perbedaan. Nah, hal inilah yang membuat dituangkannya dalam bentuk sebuah karya seni. Nah, karya seni itu anak-anak itu dibuat oleh seniman. Nah, baik itu seniman di zaman klasik hingga seniman modern seperti sekarang ini. Nah,
Jadi anak-anak, Apa kau lihat sebagai kepiting bangsa itu Indonesia, hijau? kita tuh harus mencintai yang namanya identitas bangsa. Jangan dulu anak-anak. Sebagai Pakai sebuah sunblock negara dulu sebelum yang berenang pernah agar dijajah, kulit kalian tidak karena menghitam. Kalau karena kau itulah suka kita itu laut, perlu gosok yang namanya wajah. untuk mengapresiasikan Kalau kau suka karya lotion, kita gosok dalam bentuk wajah. sebuah patung. Gosok depan Ini dan merupakan belakang. upaya untuk melepaskan kita secara fisik dan kultur dari penjajahan Gosok tersebut. wajah. Nah, jadi seperti itu ya Baiklah anak-anak. anak-anak, kalian bisa main di air. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak pernah membuat patung dari tanah liat. Jangan Lihatlah takut, gambar John yang sayang. ada di Ayo, dalam kita lakukan bersama-sama. ada di depan ini. Ini merupakan sebuah gambar yang mana patung dibuat dari tanah liat. Kalau kau suka laut, Jadi, injak bumi. mengapa patung dibuat dari tanah Kalau liat? kau suka laut, Jawabannya injak adalah bumi. karena anak-anak patung dari tanah liat ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi dan memiliki sifat swelling, dapat menyerap air. Nah, karena sifat tersebutlah tanah liat dapat digunakan menjadi bahan pembuat patung. Jadi seperti itu ya Tidak anak-anak. apa-apa, Bayi John. Nah, kita lanjutkan. Nah, Membentuk kolam kecil. setelah kalian melihat Ayo kita main Bapak bersama dengan kepiting itu. Kalau kau patung yang suka dari tanah liat tersebut, dan juga kita sudah belajar banyak tentang patung. Nah anak-anak, materi kita pada hari ini telah selesai ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak.